tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkau menara perisai hidup kami Tuhan. Kami tidak takut dalam menghadapi apapun, karena Engkau sumber kekuatan kami yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebentar hamba akan menyampaikan kebenaran firman Allah. Urapi hamba, setiap orang yang mendengarkannya diberkati dan dipulihkan oleh Tuhan, dan mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan. Tuhan diagungkan dan dipermuliakan dalam seluruh hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema firman Tuhan yang saya berikan adalah kuat di dalam Tuhan. Tuhan menginginkan kita tetap kuat dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita tidak menjadi kalah dalam setiap
masalah persoalan yang ada. Khususnya dalam hari-hari ini kita melihat tentang virus corona ini yang belum kunjung selesai, malah makin meningkat. Dan banyak orang di seluruh dunia mengalami kelemahan dan ketakutan dan tidak kuat dalam pengiringannya, dalam hidupnya ini untuk mengikuti Tuhan. Mari kita tetap kuat dan jangan pernah kita lemah imannya. Jangan kita lemah kekuatan iman kita dalam mengiring Tuhan. Kita harus menjadi orang Kristen yang kuat. Kita kuat di dalam kuat kuasanya Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena rohnya Tuhan kita kuat dalam menghadapi situasi kondisi apapun yang terjadi di dunia ini. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat pertama. Dikatakan di sini firman Tuhan. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Sekali lagi saya katakan dalam firman Tuhan ini. Oleh sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Tuhan mengingatkan buat kita supaya kita tetap kuat di dalam kasih karunia Yesus Kristus. Kuat di dalam anugerahnya dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Jangan sampai kita berkata, Tuhan, aku tidak sanggup lagi menghadapi kehidupan ini. Melihat situasi kondisi kehidupan yang begitu bergejolak, begitu banyak penderitaan, begitu banyak penganiayaan, begitu banyak penyakit, bahkan virus corona ini belum berakhir. Saya tidak kuat lagi. Jangan kita berkata seperti itu. Tapi ada kekuatan Tuhan memampukan kita untuk mengatasi semuanya, untuk menjalani semuanya di dalam Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Percayalah, imanilah itu dalam hidup ini. Jangan takut dalam hidup ini. Apapun yang terjadi, kita harus tetap kuat imannya. Harus kuat pengiringannya. Harus kuat pengharapannya, kasihnya kepada Tuhan. Jangan sampai kita menjadi lemah dan tawar hati dan kecut melihat situasi-situasi yang terjadi hari-hari ini. Kita harus menguatkan kepercayaan kita. Kita harus menguatkan iman kita. Harus menguatkan pribadi kita di dalam Tuhan. Apa yang menjadi kekuatan kita? Supaya tetap kuat dalam menghadapi setiap apa yang terjadi dalam hidup ini. Kekuatan apa yang harus lakukan? Apa yang kita harus lakukan supaya tetap kuat di dalam Tuhan dalam menghadapi situasi kondisi yang terjadi hari-hari ini. Yang pertama, kita harus terus menerus menanti-nantikan Tuhan. Dikatakan dalam firman Tuhan Yesaya pasal 40:1, orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Ya, seperti burung raja wali terbang tinggi melintasi badai hidup. Dia akan tetap kuat bersama dengan Tuhan. Mari kita selalu menanti-nantikan Tuhan dalam hidup ini supaya kita mendapat kekuatan baru dalam Tuhan. Artinya kita dalam menanti-nantikan Tuhan itu seperti apa? Kita menanti-nantikan Tuhan itu, kita selalu merindukan Tuhan. Kita selalu membutuhkan Tuhan setiap hari, setiap saat, setiap detik, setiap waktu dalam hidup kita. Dan kita berkata, tanpa Tuhan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan aku kalah. Tanpa Tuhan aku tidak menang. Tanpa Tuhan aku tidak kuat dalam menghadapi ini. Oleh karena itu dia selalu bersandar penuh kepada Tuhan. Dia selalu mengandalkan Tuhan dan mencari Tuhan Yesus Kristus dalam hidupnya, dalam pribadinya, sehingga dia kuat terus menerus dalam Tuhan. Dia seumpama seperti burung raja wali yang terbang tinggi melintasi badai kehidupan ini. Mari kita tetap kuat dalam iman, kasih dan pengharapan kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita selalu menanti-nantikan Tuhan dengan setia, dengan tekun, dengan sabar,
dalam hidup ini. Jangan cepat-cepat lari dari Tuhan. Jangan cepat-cepat menyerah dan tidak mau lagi datang kepada Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang selalu dekat dengan Tuhan, orang yang mengharapkan kehadirannya Tuhan, orang yang selalu mengharapkan yaitu kuasa dan hadirat Tuhan dalam dirinya. Lewat apa? Lewat ibadah-ibadah yang dilakukan. Mari setiap ibadah-ibadah yang dilakukan kepada Tuhan tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Mari terus-menerus beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Sama seperti Yosua, pilihlah. Pada hari ini kami sekeluarga akan tetap beribadah kepada Tuhan. Artinya ada kerinduan, ada hati yang haus dan lapar, selalu berjumpa dengan Tuhan, selalu menanti-nantikan Tuhan dengan setia. Ini kita harus selalu merindukan Tuhan dalam ibadah-ibadah kita. Kita beribadah dengan sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Dikatakan dalam Ibrani 10:23, jangan pernah tinggalkan ibadah-ibadah. Mari tetap setia sampai akhir hidup kita, menantikan kedatangan Tuhan, menantikan hadirat Tuhan, menantikan kuasa Tuhan dalam diri kita. Kita selalu merindukan Tuhan, lapar dan haus di hadapan Tuhan. Dalam setiap waktu, setiap detik dalam hidup ini, lewat puji-pujian dan penyembahan kita hadirkan kekuatan Tuhan, hadirat Tuhan nyata dalam hidup kita. Jangan sungkan, jangan bosan memuji menyembah Tuhan. Mari naikkan pujian pengagungan. Sama seperti orang Israel ketika melingkari tembok Jeriko. Mereka menaikkan puji-pujian penyembahan. Mereka mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan Yesus Kristus, dari Allah yang hidup. Kita lakukan itu. Orang yang menantikan Tuhan selalu rindu bersekutu dengan Tuhan, selalu rindu berdoa, selalu rindu melayani Tuhan, selalu rindu dalam puji-pujian dan penyembahan, dalam doa-doanya, bahkan dalam puasa kepada Tuhan. Ini artinya apa? Dia merasa kalau saya tidak merindukan Tuhan dan tidak menantikan Tuhan, ada sesuatu yang kurang dalam diriku, sehingga dia kuat dan tetap semangat di dalam Tuhan. Inilah kekuatan kita. Mari selalu menantikan Tuhan dalam hidup ini. Dan hanya dekat Allah saja kita tenang, hanya dekat Allah saja kita kuat. Tidak ada yang lain. Hanya dekat Allah Bapa di surga. Orang yang selalu merindukan Tuhan, dia selalu terus-menerus datang kepada Tuhan dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ini apa yang harus dilakukan lagi supaya kita tetap kuat dalam merindukan, dalam menantikan Tuhan itu, sehingga kita kuat dalam hidup ini. Kita harus menjaga hati kita tetap tenang. Kuasai hati kita. Jangan hati kita gegabah, jangan hati kita gusar, jangan hati kita bimbang dan ragu. Bahkan hati kita jangan menjadi sombong. Kita tetap rendah hati dalam hidup ini. Kita tidak merasa benar, tidak merasa hebat dalam hidup ini. Tapi kita berkata semua karena anugerah Tuhan. Saya bisa hidup, saya bisa bernapas, saya bisa sehat dan kuat menjalani hidup ini semua karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kuat dan gagahku. Kita tunjukkan sikap hati kita yang rendah hati, tenang dalam menghadapi situasi kondisi apapun ini. Kita tetap kuat dalam Tuhan. Karena dari hatilah terpancar kehidupan. Amsal 3. Kuasailah hati kita ini. Jangan hati yang congkak, jangan hati yang sombong. Orang yang dibenci oleh Tuhan adalah hati yang congkak. Mari kita belajar tetap rendah hati seperti Yesus rendah hati. Yesus rendah hati dan berkata, bukan karena kuat dan gagahku, tapi semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Sehingga tetap kuat dalam Tuhan. Apa yang harus dilakukan lagi dalam hidup ini? Kita harus menerus-menerus menghidupi firman Allah dalam hidup ini. Menaruh firman Allah di hati kita dalam seluruh hidup kita. Orang yang menghidupi firman Tuhan adalah orang yang selalu melakukan kehendak Tuhan. Orang yang melakukan kebenaran firman Allah dalam hidupnya. Dia akan hidup di dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran firman Allah. Menjaga hidupnya hidup benar, menjaga hidupnya hidup kudus. Tidak sama dengan kehidupan dunia ini.
dia akan terus-menerus melakukan kehendak Tuhan dalam dirinya. Orang yang melakukan seperti ini, dia akan tetap kuat dalam Tuhan. Kekuatan Tuhan akan nyata dalam dirinya. Kekuatan Tuhan akan diimpartiasikan dalam seluruh hidupnya. Mari kita tetap kuat dalam iman dan pengharapan kita kepada Tuhan apapun yang terjadi. Jangan kita lemah, jangan kita menjadi putus asa dan kecut dalam hati. Mari kita kuat di dalam kuat kuasanya Tuhan, karena Tuhan akan hadir menyatakan kemuliaannya, menyatakan kuasanya bagi kita, sehingga kita kuat menghadapi apapun dan tidak takut dan tidak khawatir, tidak cemas. Karena pertama, kita selalu menanti-nantikan Tuhan setiap waktu, setiap saat dalam hidup kita. Dan kita selalu menjaga hati kita, hati yang bersih, hati yang kudus, hati yang rendah hati, bukan sombong. Dan kita selalu menghidupi firman Allah setiap waktu, setiap saat, dengan melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Allah dalam hidup kita, serta dengan menjaga kekudusan, dengan melakukan kebenaran Tuhan, hidup dalam pertobatan setiap hari. Maka kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kekuatan Tuhan senantiasa menyertai kita. Jangan takut, jangan bimbang dan ragu. Tuhan akan pasti menyertai kita, melindungi kita. Janji tidak pernah berubah dalam hidup kita. Dia akan senantiasa sehingga kita kuat sampai akhir zaman dalam mengiring Tuhan, dalam melayani Tuhan, bahkan dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, khususnya dalam virus corona yang masih berlangsung terjadi ini. Kita tetap kuat dalam Tuhan, selalu datang dan merindukan Tuhan, selalu meminta kekuatan dan anugerah Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita mampu bersama dengan Tuhan melakukan apa yang terjadi dalam dunia ini. Kita tetap mampu mengatasinya bersama dengan Tuhan, karena Tuhan adalah sumber kekuatan dan perlindungan kita selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi rema dalam hidup kami, dan kami aplikasikan dalam hidup hari-hari. Jadikan kami orang yang kuat dalam Tuhan, kuat di dalam kuat kuasanya Tuhan, dalam anugerah-Mu yang besar, sehingga kami tidak kalah dalam situasi kondisi apa yang terjadi di dunia ini. Tapi kami semakin mendekatkan diri dan datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang bersih. Maka kekuatan Tuhan dengan malaikat surgawi yang berasa-asa mereka. Terima kasih Bapa, hamba berdoa buat setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, biar mereka dimerdekakan dan dipulihkan oleh Tuhan, dijauhkan dari virus corona, dijauhkan dari kuasa penyakit, dari kuasa maut, roh jahat udara, dari keluarga mereka, dari famili mereka, bahkan roh maut dihalukan dari mereka. Kuatkan iman kami, tambahkan iman kami, supaya kami jangan ragu dan bimbang dalam hidup ini, tapi kami menang, bahkan lebih daripada menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan, bagimu segala pujian dan hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya.